Pemirsa, berita duka cita kembali terjadi di perairan Danau Toba. Satu penumpang kapal motor penyeberangan KMP Ihan Batak yang bersandar di Pelabuhan Ambarita, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, nyemplung ke Danau Toba, Senin 31 Mei 2021. Dari informasi yang dihimpun di Pelabuhan Ambarita, Janri Manik mengatakan bahwa muatan KMP Ihan Batak masuk ke Danau Toba setelah sebelumnya muatan mobil lainnya keluar dari badan kapal. Saat mobil penumpang satu persatu mulai keluar dari dalam kapal, tiba-tiba kapal KMP Ihan Batak yang bersandar di Pelabuhan Ambarita bergeser di terpa ombak. Akibatnya, satu mobil Avanza jatuh ke danau, katanya. Melihat kejadian tersebut, puluhan warga dibantu petugas pelabuhan dan ABK KMP Ihan Batak tampak bersama-sama menyelamatkan mobil yang nyaris terjun bebas ke danau. PLT Kadis Perhubungan Sardo Sirumapea yang dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Ada 4 penumpang di dalam mobil Avanza BK 1421 KP yang nyemplung ke danau, dan semuanya berhasil dievakuasi ke Puskesmas Ambarita, terangnya. Namun naas, satu penumpang tak dapat ditolong hingga meninggal dunia. Desi Marisdayanti, 32 tahun, asal kota Tebing Tinggi, meninggal dunia, ujar Sardo. Sedangkan 3 korban lain yang berada di dalam mobil tersebut dalam keadaan sehat, yakni Haja Parida, 72 tahun, penduduk Tebing Tinggi, serta Haji Julkarnain, 76 tahun, penduduk kota Tebing Tinggi, dan Neni Saprina, 33 tahun, warga kota Pematang Siantar. Kapolsek Simanindo AKP TL Tobing kepada media membenarkan kejadian tersebut. Hal itu terjadi pada Senin 31 Mei sekira pukul 16 WIB ketika KMP Ihan Batak bersandar di Pelabuhan Ambarita, katanya. Sementara Senin malam 31 Mei 2021 jenazah tiba di rumah duka, dan hari ini Selasa 1 Juni 2021 almarhumah disemayamkan di pemakaman umum Kota Tebing Tinggi. Pas datang kawan manggil kita ke rumah minta tolong, kita langsung terjun ke lokasi. Nyampe di lokasi kita tengok, memang supirnya bapak itu udah sempat buka pintu sekali, dikasih mili-mili pelampung, dibuka pintu sekali, ditutup lagi, baru bolak-balik dia buka kaca mobil. Ternyata mobilnya tenggelam, baru orang itu keluar mengapung, langsung kami terjun 3 orang ke danau menyelamatkan orang itu. Yang sempat keluar penumpang mobil itu ada berapa orang, Bang? 3 orang. Satu sebelah, kalau kita mengarah ke pantai, satu sebelah kanan, 2 sebelah kiri, termasuk supir. Bapak itu sama ibu itulah yang sebelah kiri kita. Itulah yang saya selamatkan. Bang, waktu saya menolong, Bang, masih ada, Bang, penumpang mobil itu di dalam mobil, Bang, yang susah keluar? Ada, kayaknya ada 1 orang dari informasi dari bapak itu. Bapak itu sempat supir ditolong, Bang? Kita nggak bisa berbuat banyak, Pak. Kita nggak sanggup menyelam. Kira-kira yang korban dibawa kemana? Ke Puskes Ambarita. Ini rumah tinggal kita dekat, Bang, dari sini? Dekat sini, orang sini kita. Tolong dijelaskan. Jadi yang jelas, saya dari Perapat nyebrang sekitar jam 2, mulai dari Haji Bata nyebrang ke Ambarita, ingin melihat festival mangga ya, kan ada 3 hari ya. Iya. Nah, tetapi di perjalanan waktu mau turun mau mendarat, itulah kejadian naasnya. Dan saya nggak bisa menceritakan kenapa itu terjadi, saya pun nggak tahu. Karena kami tenggelam. Iya, Pak. Itu aja. Ada berapa orang, Pak? 4, kebetulan 3 ibu, istri saya, ibunya, ponakan saya dari Siantar 1, dan ini anak saya. Kebetulan mungkin dia panik di dalam, nggak bisa keluar. Jadi tapi sama-sama saya ikut menarik, mengangkat mobil ke atas, dia ikut di dalam, dikeluarkan. Tapi ya, waktu itu masih dalam keadaan banyak air di apanya. Tapi dibawa ke puskesmas, dipompa, dikasih oksigen, nggak tertolong lagi. Itu aja. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Dan ya udah, itu sudah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nggak bisa bilang apa-apa lagi, Pak. Oke, Pak. Kalau boleh tahu, Pak, dari Pelabuhan Haji Bata menuju Ambarita, dari Haji Bata berangkat jam berapa, Pak? Ya, yang berangkat jam 2. Jam 2 ya, Pak. Nah, rencananya kan 45 menit.
Iya. 45 menit sampai di. Jadi kejadiannya betul-betul 45 menit lewat sudah mau kita Iya. mobil ke-7. Mobil ke-7 Pak ya? Ya. Itu pun saya tahu dari laporan Pak Polisi. Iya. Bapak laporannya diperiksa itu mobil ke-7. Mobil pertama lewat, mobil kedua lewat, kita ngikut di belakang, di situ tahu tiba-tiba tenggelam kan. Saya nggak bisa Iya. ceritakan kronologi kenapa tenggelam. Saya nggak tahu. Apa benar Pak pada saat itu dari informasi yang kami peroleh, Ya. angin kencang atau ombak besar ya Pak ya? Nggak, ombak nggak besar. Ombak enggak Pak? Tapi kalau angin kemungkinan ada Pak. Angin Pak ya? Nah kemudian informasi yang kami peroleh, selingnya putus ya Pak ya? Itu saya nggak tahu yang pasti. Oh, Pokoknya mobil kami masuk ke dalam air. iya Pak ya? Tiba-tiba Lebih kurang dalamnya kata tadi dari perhubungan 7 meter. tiba-tiba jatuh Pak ya? Iya. 7 meter Pak ya? Dan diangkat rame-rame, dipakai mobil kebakaran, dipakai seling, diderek ke atas. Memang rusak, tapi Iya. rusaknya sebenarnya mesinnya kan terbenam air hidup, mungkin ada gangguan. Tapi ya yang tergesek-gesek besi ini ya tangkal lah Pak. Tapi ya nggak terlalu parah lah. Iya Pak. Oke Pak, terima kasih. Oke, Pak. Informasinya Pak. Cuman saya terima kasih juga Bapak ada perhatian. Ya saya juga tadi di sana saya pikir kami terlantar, tidak ada yang membantu. Tapi alhamdulillah Pak Polisi, Pak Kapolresnya langsung turun tangan memerintahkan, Bapak dari Puskesmas Dokter juga, Pospolda dan juga dari Perhubungan memerintahkan langsung diselesaikan diantar ke tebing tinggi. Terima kasih. Oke Pak, kami Dan asuransi juga langsung terus. sekalian Pak kami minta izin, bisakah kami ambil foto dari jenazah Saya pikir nggak dari usah. luar? Dari luar saja Pak. Nggak, kalau Itu dibuka, ditutup, Pak. ditutup. Iya, tapi dari luar aja. Yang penting jenazahnya nampak begitu. Oh, iya. Bisa ya Pak? Tapi mukanya nggak dibuka Pak. Iya Pak, saya nggak. Silakan. Iya, oke Pak ya. Terima kasih ya Pak. Pemirsa Mona Lisa, pada malam hari ini kita langsung bertanya kepada pihak Jasara Harja terhadap kecelakaan dari kapal ikan Batam. Izin Bapak Pak Erianto dari pihak Jasara Harja, kami mau bertanya apakah keempat dari korban yang mengikuti mobil tadi mendapatkan Jasara Harja Pak? Izin dijelaskan Pak. Sesuai dengan amanah Undang-Undang 33 tahun 1964 untuk PP 18 tahun 1965 bahwa setiap penumpang angkutan umum termasuk korban ini membayar tiket pada saat naik ke kapal maka dijamin oleh jasa harga baik yang luka-luka maupun meninggal dunia. Yang mana santunan untuk luka-lukanya itu maksimal ditanggung oleh jasa harga 20 juta dan untuk santunan meninggal dunia 50 juta. Oke Pak ya, jadi Jasa Harja akan melakukan itu secara global ya Pak ya untuk korban satu keluarga. Yang masih dirawat itu kita tanggung biayanya di rumah sakit maksimal 20 juta. Ya untuk meninggal dunia nanti kita serahkan langsung kepada ahli waris. Apakah Jasara Harja tebing tinggi tempat korban atau Jasara Harja yang di Samosir Pak? Ya. Kita berkoordinasi dengan perwakilan tebing tinggi, ya, jasa harga tebing tinggi, berkoordinasi dengan Siantek. Nah nanti penyelesaian santunannya akan kita selesaikan di wilayah domisilinya, yaitu di tebing tinggi. Oke, terima kasih Pak Arianto. Dari Tebing Tinggi Sumatera Utara, Tim Liputan Kongli Saragi, WK Sialagan Mona Lisa TV melaporkan.